Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Mukarram Al-Ustad Irmaryadi wa ya ayyuhaz zumala'i al-'izza ismahuli an asraha lakum anil mawdu' itraful lughah bimaddati ilmul ijtimaiyah tashilani wa tafhiman lakum jami'an antiku bilughah al-Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa. Apa itu gangguan berbahasa? Yaitu ketidakmampuan atau keterbatasan dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara verbal. Hal ini dapat mencakup keterlambatan kemampuan perkembangan berbicara dan berbahasa pada anak. Dan gangguan bahasa ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, gangguan bahasa secara biologis. Yang kedua, gangguan bahasa secara kognitif. Yang ketiga, gangguan bahasa secara psikogenik. Dan yang terakhir, gangguan bahasa secara linguistik. Yang pertama yakni gangguan berbahasa secara biologis. Gangguan berbahasa secara biologis yang pertama yaitu diterima oleh para penderita tunarungu, yaitu pendekatan modern yang digunakan untuk mendidik tunarungu memprioritaskan pada pembelajaran bahasa isyarat. Dan yang kedua yaitu pada penyandang tunanetra. Beberapa keraguan mengenai kemampuan berbahasa kerap dilontarkan. Salah satunya pertanyaan yang sering muncul yaitu apakah kelainan visual mengakibatkan keterlambatan dalam memperoleh bahasa. Hal ini mengingat kondisi anak yang tidak terbantu dengan ekspresi wajah, bahasa tubuh atau pandangan pada objek tersebut atau di sekitarnya. Yang kedua yaitu gangguan berbahasa secara kognitif. Di antaranya yaitu demensia, Hypnagogic disease, schizophrenia, depresi. Yang pertama, demensia, yaitu orang yang menderita demensia menunjukkan banyak gangguan seperti agnosia, yaitu kesulitan mengenali objek melalui rangsangan indera. Yang kedua, apraksia, ketidakmampuan melakukan perbuatan kompleks dan tangkas menurut kehendak. Kemudian gangguan memori. Selanjutnya perubahan kepribadian, perubahan perilaku dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Itu demensia. Kemudian Hypnagogic disease atau HD merupakan kelainan genetik neurogeneratif prosesif yang mengakibatkan kemunduran motorik, kognitif dan kejiwaan. Yang ketiga, schizophrenia, yaitu schizophrenia adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Itu yang ketiga. Yang terakhir yaitu depresif, yaitu orang yang terkena jiwanya tampak dari gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Selanjutnya yaitu gangguan berbahasa secara psikogenik, yaitu variasi cara berbicara yang normal sebagai ungkapan dari gangguan netral. Di antaranya yaitu berbicara manja, berbicara manyu, berbicara gagap, dan berbicara gagap. Dan yang terakhir yaitu gangguan berbahasa secara linguistik, yaitu
ketidakmampuan dalam pemerolehan dan pemrosesan informasi linguistik. Ada dua, yaitu masalah kefasihan dan masalah bahasa tulis. Yang pertama, masalah kefasihan. Masalah ini banyak bersifat psikologis, misalnya yang terjadi pada orang yang gagap dan latah. Pada penutur lain, masalah ini bersifat fisiologis, menyangkut kesalahan formasi dan pengelolaan organ artikulasi seperti mulut, lidah, langit-langit. Itu tadi masalah kefasihan. Selanjutnya yaitu masalah bahasa tulis. Masalah ini dialami oleh penyandang aleksia atau yang lebih populer disebut disleksia, merupakan gangguan berbahasa yang menyebabkan kesulitan membaca, menulis, atau mengelola informasi linguistik secara tertulis. Baik, itu saja itu tadi pembahasan mengenai gangguan berbahasa. Yang pertama, gangguan berbahasa secara biologis. Yang kedua, gangguan berbahasa secara kognitif. Yang ketiga, gangguan berbahasa secara psikogenik. Yang terakhir, gangguan berbahasa secara linguistik. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.